semuanya diatur gitu, beda gitu. Tidak lagi ada intervensi dari pemerintah, hanya sebatas klui-klui diatur di dalam Perda Provinsi Bali, Perda dalam di peraturan gubernur. Kenapa? Karena adat antara satu desa dinas dengan umpamanya anggap contoh di desa dinas saya di kampung, satu desa dinas artinya satu perbekal, satu kepala desa, itu ada 5 desa adat. Antara satu dengan yang lain itu beda, Pak. Itu kan ada secara umum memang sudah diatur, tapi istilah adat istiadat di masing-masing itu berbeda. Karena apa? Hanya 1 kilo aja sudah berbeda gitu dalam penerapan, baik itu pelaksanaan sehari-hari maupun saksi-saksi yang lain. Ya, sama. Karena begitulah keberadaan otonomi desa adat itu, tetapi tidak pernah benturan dengan desa dinas. Malah umpamanya di desa dinas ada yang namanya kepala desa atau lurah. Tapi di desa ada namanya pimpinan, Pak, di tingkat desa Pekerama. Di kecamatan juga ada. Kalau di kecamatan ada juga. Di kabupaten ada. Kebetulan beliau ini adalah pimpinan desa adat di kabupaten, Pak. Beliau ini Pak Nah, sebagai ketuanya beliau mengkoordinir semua desa-desa adat baik di kecamatan maupun di kabupaten, di kecamatan maupun di desa-desa, semuanya diatur. Selama ini tidak pernah benturan, tidak ada masalah adat kita, tidak pernah itu perang adat dan sebagainya, karena semua sudah menyadari kearifan lokal kita, karena kita sudah membawa misi masing-masing. Karena juga sama, juga begitu, karena lembaga adat kita begitu kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam bahagia. Tokoh Ketua DPRD yang kami hormati, Ketua Komisi 1 yang kami hormati, Bapak Asisten dan jajarannya yang kami hormati, Pak Sekwan Kabupaten Jemberana yang saya hormati, Majelis Desa Adat Kabupaten Jemberana yang saya hormati. Jadi sebelum berbicara masalah adat, dapat kami sampaikan di sini bahwa tatanan kehidupan di Bali itu berlandaskan Trihita Karana. Apa itu Trihita Karana? Trihita Karana tiga hubungan yang menuju kebahagiaan. Salah satunya hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia. Jadi itu yang kita tanamkan di Bali, sehingga konsep kehidupan di Bali ini juga dikenal dengan konsep menyambut raya. Kalau orang bilang kita semua bersaudara, itu konsep dari kehidupan di Bali menuju ke tatanan hidup adat di Bali. Jadi adat di Bali, kenapa disebut adat? Jadi adat di Bali ini berhubungan erat dengan keagamaan, hubungan pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan agama. Desa adat dengan desa dinas itu ada kesamaan dan ada perbedaan. Kalau desa dinas itu sekupnya meliputi masyarakat secara keseluruhan, baik itu beda agama juga diayomi, tetapi kalau adat khusus untuk yang beragama ini. Bapak-bapak bisa lihat di sana kesatuan masyarakat hukum adat Bali yang memiliki wilayah kedudukan susunan asli, hak dan tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi tata krama turun temurun. Jadi turunan dari desa adat adalah Banjar Adat. Ada disebut Banjar Adat. Itu turunan dari desa adat. Lanjut.
desa adat di Bali dinaungi oleh apa yang disampaikan barusan oleh Bapak Sekwan, daerah Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Di Kabupaten Jembrana terdiri dari 64 desa adat, sedangkan lembaga desa adat di Kabupaten Jembrana ada Majelis Desa Adat Kabupaten Jembrana, beliau yang sudah ada di sini. Di kecamatan ada Majelis Desa Adat Kecamatan, dan di desa itu ada Bendesa Adat. Di bawah Bendesa Adat ada Kliang Banjar Adat, dan terbawah ada Kliang Tempel. Oke, lanjut. Nah, sekarang Banjar Adat. Apa itu Banjar Adat? Banjar Adat adalah bagian dari desa yang mengerjakan sesuatu pekerjaan terkait dengan kegiatan keagamaan. Jadi itu yang disebut dengan desa adat. Sedangkan untuk masyarakat adat atau keramo adat, kalau di Bali masyarakat itu disebut keramo adat, adalah warga masyarakat Bali yang beragama Hindu yang mipil atau tercatat sebagai anggota di Banjar Adat setempat. Nah, itu disebut masyarakat adat. Lanjut. Masyarakat pendatang atau di Bali disebut dengan Kramo Tamiu. Kalau masyarakat di Bali disebut Kramo. Kramo Tamiu adalah warga masyarakat Bali yang beragama Hindu yang tidak mipil atau tercatat tetapi berada di wilayah desa Banjar Adat setempat. Jadi Tamiu itu adalah pendatang. Orang selain Kramo desa adat berada di wilayah desa adat untuk sementara atau bertempat tinggal atau mempunyai rumah tercatat di desa adat setempat. Oke, lanjut. Mipil. Apa yang disebut mipil? Mipil adalah sistem registrasi masyarakat keanggotaan Kramo desa adat atau masyarakat adat. Itu disebut di Bali disebut mipil. Jadi pemerintah desa adat adalah penyelenggara tata kehidupan masyarakat di desa adat berkaitan dengan ada perahyangan, tempat suci, pawongan, rumah, dan pelemahan adalah tanah karangan, itu disebut pelemahan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia. Oke, lanjut. Jadi ada petugas desa Banjar Adat. Di desa itu disebut Bendesa Adat, adalah pucuk pimpinan pengurus desa. Baik, terima kasih. Mohon izin saya langsung saja. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan pembentukan majelis desa adat seperti apa? Mungkin bisa disebut kira-kira seperti apa bisa sampai disebut ini majelis desa adat. Awalnya seperti apa sampai terbentuk jadi majelis desa adat ini? Terus tugas dan fungsi majelis desa adat itu seperti apa? Dan pembiayaannya seperti apa? Mungkin tadi sempat disinggung dengan apakah dari APBD atau dari dana-dana yang lain. Yang berikut, jabatan ketua majelis desa adat, apakah ada jangka waktunya? Ya, misalkan kalau seperti DPR kan 5 tahun kita pilih lagi. Terus jadi kalau ketua majelis desa adat ini seperti apa? Apakah dia sampai meninggal baru diganti? Kalau kami di Melaka kalau menjabat sebagai dukun, dia sampai meninggal baru bisa diganti. Apakah jabatan ketua majelis desa adat seperti bisa dijelaskan di kami seperti apa? Yang berikut tadi sempat dijelaskan kalau desa yang ada di
Jemberana ini ada 41, lurahnya ada 10, tapi desa adatnya ada 64. Apakah desa adat ini dia berada di dalam satu desa? Misalnya satu desa ada sekitar 2 atau 3 desa adatnya seperti apa? Terus pembagian tugasnya seperti apa? Desa adatnya dia seperti apa? Terus desa dinas ya dia seperti apa? Apakah tidak ada bertumpang tindih seperti itu? Mungkin dari saya untuk sementara itu. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih. Mungkin saya juga izin langsung untuk menyampaikan. Ini penjelasannya cukup panjang, tetapi yang mau saya tanggapi adalah dari Pak Kadis Pariwisata, yang mana tadi saya langsung pemerintahan adat yang bersifat otonom di kabupaten ini. Nah, pemerintahan adat yang ada di bawahnya adalah lembaga adat. Mungkin ini saya samakan dengan di Malaka, yang sementara mau kami kaji itu adalah lembaga adat. Di kabupaten ini kelihatannya pemerintahan adat ini semua masyarakat punya tupoksinya masing-masing. Nah, kalau lembaga adat yang ada di Malaka itu juga ditetapkan dengan perda, mungkin perda terus ditentukan sesuai dengan wilayah administrasinya, seperti Fukun dan Naen, itu istilah di sana. Ini juga sama, mungkin menyambung Bapak Ketua Komisi. Kalau kami Fukun Nain, yang lembaga adat itu terdiri dari Fukun Nain yang mau digaji atau dibiayai oleh diberikan insentif dengan menggunakan APBD. Kalau saya bandingkan dengan di kabupaten ini, hampir semua masyarakat, kalau yang namanya pemerintah lembaga adat itu, seakan-akan saya lihat bahwa semua masyarakat yang ada di desa adat itu punya tupoksinya masing-masing, ya tentunya dibiayai. Sedangkan kami di sana mungkin hanya Fukun Nain yang ada di desa. Nah, itu yang dibiayai atau diberikan insentif. Demikian, mungkin saya minta penjelasan lagi sedikit dari Pak Kadis. Terima kasih. Lagi satu. Ada lagi nama? Cukup, nanti berkembang. Ya, terima kasih Pak Ketua Komisi sama Ibu.